Yang pertama, saya akan bahas step by step karena di sini nanti akan hubungannya adalah berkesinambungan yang saya akan bahas di dalam misi saya per poin. Yang pertama, mandiri. Bagaimana cara desa kita mandiri? Yaitu rintisan sebuah badan usaha milik desa yang kita kerap itu adalah BUMDes. Kenapa saya ingin Desa Semuntai mempunyai BUMDes, mempunyai badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakatnya secara kerjasama dan gotong royong? Itulah buah dari bahasa mandiri. Bagaimana desa itu mempunyai aset, mempunyai harta, kalau di dalam ilmu administrasi mempunyai harta berjalan, yang nanti penghasilan itu akan menjadi aset, akan menjadi suatu kekayaan di desa. Saya punya pandangan seperti ini. Mungkin anggaran dana desa sebesar ini, mungkin ini di zaman pemerintahannya Pak Jokowi. Setelah ganti presiden nanti, kita tidak tahu apakah nanti pergantian anggaran itu dipangkas atau seperti apa. Nah, di dalam hal ini seorang pemimpin juga harus mengantisipasi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan, supaya nanti bagaimana desa kita tetap stand up dalam anggaran. Badan usaha milik desa, nanti saya katakan tadi, ini adalah merupakan step by step per point yang berkesinambungan, yang saling berhubungan. Ini masih masalah mandiri. Kita punya lahan yang luas di Desa Semuntai. Kita punya lahan yang banyak, lahan yang tidur dari perusahaan. Kenapa seorang kepala desa, seorang pemimpin tidak bisa untuk mengambil atau menggunakan posisi ini untuk menjadi sebuah keuntungan desa, bermitra dengan perusahaan untuk dijadikan lahan BUMDes yang menurut teman-teman masyarakat punya potensi untuk dikembangkan. Adil, saya rasa cukup untuk yang mandiri. Adil yaitu merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara pemerataan atau sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut di kampung A, B, atau di dusun ini. Jadi seorang pemimpin tidak punya hak untuk mengatur masyarakat, kalian harus bangun ini, masyarakat harus bangun ini. Karena yang lebih tahu masyarakatnya sendiri yang mempunyai hak untuk pembangunan, khususnya apa yang ingin dibangun melalui musdus. Desa, seorang pemimpin hanya menjadi panti untuk pengelolaan anggaran tersebut. Skala prioritas, apa yang saya artikan di dalam skala prioritas, artinya yang menjadi daya serap masyarakat sampai di mana pembangunan itu. Kalau sumber air di dusun Sungai Putih, Kampung Merakai, sumber airnya sudah banyak, mulai dari sumur bor biasa sampai jet pump. Nah, saya bertanya kepada diri saya sendiri, sejauh mana nilai serap masyarakat terhadap penggunaan itu? Bransit, Rembai, dan Semuntai Hulu dengan gaya lingkungan yang seperti itu, jauh dari sumber air yang bersih. Saya tidak ingin mengatakan ini sebuah rekapitulasi terhadap infrastruktur. Makanya saya katakan ini adalah suatu pembenaran, suatu pembenahan yang nantinya kita akan benahi bersama-sama. Seperti itu. Sejahtera, ketika masyarakatnya sejahtera, kita membahas tadi kepada BUMDes, pemberdayaan masyarakat. Kita membuka akses ruang kepada masyarakat yang seluas-luasnya untuk pemberdayaan masyarakat di dalam berbagai bidang. Pemberdayaan bisa melalui prestasi-prestasi muda, melewati olahraga, kebudayaan, dan pemberdayaan wanita yang nantinya hubungannya akan kepada badan usaha milik desa.
Apakah itu nanti ada pembentukan karang taruna dan semacamnya yang posisinya akan sama, mempunyai nilai tersendiri, nilai usaha yang akan membantu pemerintah desa menjalankan roda pemerintahan dalam bentuk anggaran. Nah, yang selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dari segi pertanian, pendidikan, kesehatan. Pertanian kita dulu. Pertanian apa yang memungkinkan kita di daerah sini? Mungkin kita lebih kebanyakan masyarakat ini bersawah, karet, ataupun punya inovasi-inovasi terbaru, pengen kayak tetangga, desa-desa tetangga pengen punya lahan sawit. Maka dalam hal itu, dorongan dari seorang pemimpin, dari seorang calon, seorang kepala desa, bagaimana menjalankan di sektor pertanian ini supaya berjalan. Maka harapan saya, ketika saya diizinkan untuk menjadi pemimpin desa Semuntai, saya ingin merekapitulasi sebuah penghubung jalan desa. Saya menghidupkan jalan penghubung antar dusun sebagai tumpuan sektor jalan petani masyarakat. Contoh, Rembai dengan Merakai sebenarnya tidak jauh. Kita tahu, kita harus mutar ke Berasit dulu. Sebenarnya jalan dari Mungguk 2000, mungkin teman-teman dari Semuntai tahu juga Mungguk 2000. Kalau Pak Ilin tahu. Sebenarnya di situ mempunyai akses yang lebih singkat. Selain dari itu, pemanfaatan lahan petani di situ kurang. Karena kenapa? Jalannya kurang lancar. Seperti itu. Dan kenapa? Alasan banyak orang Rembai yang sekolah ke Serangas SD-nya. Karena daya dukung dari desa untuk memperlancar akses itu, saya tidak mengatakan tidak ada, tapi masih kurang. Begitu. Mungkin terfokus ke pembangunan lain. Kenapa saya katakan tadi ini menyangkut adalah skala prioritas pemanfaatan, pemerataan pembangunan. Aman. Mungkin saya rasa cukup untuk masalah sejahtera. Kita keaman. Bagaimana kita di sini masyarakat kita semua merasa aman berada di desa kita. Aman. Kita punya payung hukum adat. Jadi kalau ada masalah, kita harus menggunakan proses-proses yang ada. Buku adat kita ada enggak terkait belayak, terkait batas wilayah, manuk nepuk kebun pangan, dan terkait hal-hal lain. Aman. Pertanyaan saya, kepemilikan lahan kita masih tanda tanya besar. Sekarang sikit-sikit surat menyurat, beli motor kalau nggak ada surat kita berada di desa Semuntai, sertifikat tanah tidak ada. Pembebasan lahan atau biasa yang mungkin kalau tidak salah PHR atau gimana, itu ada dari perusahaan. Pembebasan lahan tidur tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak kita usulkan untuk dibebaskan, ditarik dan dibuat sebuah sertifikat supaya masyarakat tidak merasa was-was untuk tinggal di desa kita. Dan kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa. Mungkin di masa pemerintahan Pak Jokowi, saya ngomongnya agak ke atas, sudah ada program Purna, tapi kesempatan itu saya tidak mengatakan tidak pernah diajukan atau seperti apa. Mungkin karena saya tidak pernah mendengar musembang dan segala macam ikut rapat. Tapi hal itu bisa diusahakan. Kita perlu melihat desa-desa tetangga kita, dua desa yang mekar dari kita adalah desa senior. Saya tahu apa yang sudah dibentuk di desa Ratu Damai dan di desa Semaja Mekar belum tentu baik untuk desa Semuntai. Tapi masalah itu, kepemilikan tanah kita merasa aman. Itu yang perlu. Saya sendiri tinggal di Merakai, tinggal di desa Semuntai, merasa belum aman di tanah dari A si B. Tapi saya tidak memiliki bukti bahwa saya benar-benar memiliki itu secara kepemerintahan, secara dari dinas pertanahan. Yang selanjutnya, ini masalah dari aman. Sekarang saya punya persepsi, punya sebuah
pandangan yang terlalu jauh. Sekarang kita berada di lingkungan hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola oleh Tinaka. Tapal batas kita sepertinya mengalami masalah dengan desa di Tinaka. Nah, pertanyaan saya, sekarang mungkin aman-aman. Aman beberapa bulan, mungkin tahun yang terakhir, saya pernah mendengar bahwa ada kayu rimbun yang bisa digunakan dan di situ ada nilai uangnya. Dan setahu saya, batas wilayah itu merupakan lahan umum milik Dusun Tanjung Batas. Sekarang kita belum begitu terngiang di telinga kita seperti apa pemanfaatan lahan itu. Sewaktu-waktu ada investor-investor yang kaya yang kerjasama ingin membeli HTI untuk dikelola menjadi lahan sawit. Di saat itulah mungkin kita akan mengalami sengketa yang luar biasa. Karena nanti nilai dari lahan umum tersebut akan kembali kepada masyarakat Tanjung Batas. Kita berpikir untuk masa depan, bukan berpikir untuk yang sekarang. Nah, seperti itu. Pembenaran tapal batas, pembenaran gapura. Selamat datang di Desa Semuntai. Desa kita sepertinya sebuah produk yang tidak mempunyai label, tidak mempunyai brand. Seperti itu. Saya tidak menyalahkan, saya tidak mengintimidasi pemerintah desa yang sekarang, tapi itu adalah satu cetusan inovasi yang ingin saya bangun. Memperluas sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang saya katakan, sebuah pemerintah desa harus memberikan sebuah inovasi mendukung prestasi muda di dalam pertama pendidikan untuk bantuan studi akhir. Kalau saya belajar dari Pemda Sintang, di sana mereka ada 3 untuk bantuan studi akhir. 3 kriteria. Yang pertama, bantuan studi akhir untuk mahasiswa tidak mampu. Yang kedua, mahasiswa berprestasi. Yang ketiga, mahasiswa masuk perguruan tinggi. Kenapa itu tidak menjadi bahan acuan kita untuk pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia sebagai daya dorong orang-orang masyarakat kita lebih mempunyai daya saing. Itu adalah suatu kebijakan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Saya 2017 ini studi akhir ke Universitas Gadjah Mada. Saya konsultasi dengan Pemda, bertemu dengan Bupati untuk pengajuan hal seperti itu. Jadi pembicaraan saya ini sudah ada buktinya. Saya adalah bukti, yaitu penyerap dana anggaran daerah Kabupaten Sintang untuk studi akhir sebagai pendukung sumber daya manusia. Hal-hal yang sudah saya praktikkan, yang sudah saya dapatkan, ingin saya implementasikan kepada masyarakat. Di Kabupaten Sintang juga mempunyai sekolah kedinasan. Kenapa selaku seorang pemimpin tidak membuka ruang akses kepada masyarakat untuk dalam hal pendidikan, kesehatan masyarakat. Saya tidak tahu kalau Desa Semuntai. Saya bicara Merakai aja. Merakai masih posyandu ke Sranas. Kenapa kita tidak memberikan sebuah inovasi penjemputan? Baik itu posyandu lansia, balita, ataupun penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan adalah faktor yang utama. Jika manusia itu sehat, berarti kita sudah mengakui bahwa kita berkualitas untuk menjalankan aktivitas semuanya. Tapi kalau manusia itu berkualitas, kalau tidak sehat, dikalikan dengan 0. Yang terakhir, transparansi penggunaan anggaran dan aset-aset milik desa. Jadi sampai saat ini sebuah pemahaman saya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan aparat.
setiap pembangunan yang ingin kita bangun, seperti apa infrastrukturnya ingin dibangun, baik itu balai bertemu atau kita sebut balai dusun, air bersih, posko, dan sekarang ada PAUD. Tapi saya tidak menyinggung itu, ini sebagai percontohan. Saya bertanya, apakah kepemilikan lahan tempat membangun itu sudah dibeli oleh desa? Jangan sampai ketika itu berjalan, program itu berjalan, sengketa di tanah. Tanah harus menjadi milik desa yang menjadi aset desa. Seperti itu. Transparansi dalam penggunaan anggaran, keterbukaan seorang pemimpin kepada masyarakat, masalah penggunaan pagu yang digunakan besarannya seperti apa. Karena saya yakin setiap pembangunan yang dilakukan itu memiliki SOP, standar operasional prosedur. Biaya penggunaannya, takarannya seperti apa. Karena setiap pembangunan yang dilaksanakan, yang sudah kita kerjakan, itu akan menjadi milik kita. Kalau kita hanya membangunnya setengah ataupun tidak sesuai dengan SOP, kita yang rugi memiliki sebuah aset tapi tidak mempunyai nilai 100% masalah ketahanan atau segala macam. Oke, saya rasa cukup. Saya simpulkan sebuah cita-cita, harapan saya dan proses langkahnya. Mudah-mudahan ini sebuah menjadi buah pikir kita semua untuk meyakinkan masyarakat siapa pemimpin yang akan kita jadikan, yang kita akan beri kepercayaan, yang akan kita berikan amanah. Saya simpulkan seperti ini, visi misi saya akan menjangkau, akan menyerap semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat harus terlibat. Tidak ada pemetaan, ini adalah orang berpendidikan, ini adalah perempuan, ini adalah laki-laki. Semua akan saya berikan akses yang seluas-luasnya. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera.